Hai. Sekarang pukul 2 siang. Agenda hari ini mau ke Telkom. Ada kuliah soal sensor di Telkom pasca sarjana. Jadi mungkin kita bakal pergi jam 3-an mungkin ke Telkom. Iya, jam 3-an ke Telkom. Kuliah pakai bus Trans Metro Pasundan. Ini vlog kemarin itu yang kita sampai ke stasiun Cimekar, ke Gede Bage, tempat Siriko itu pulangnya jam 12. Terus kita beres-beres sampai jam 2 lebih. Akhirnya kita tidur jam 2 lebihan gitu. Terus tadi bangunnya jam 10 sebenarnya, cuman nonton YouTube, nonton kajian itu ketiduran lagi. Akhirnya bangun jam 2. Lapar. Lapar soalnya, terus mau makan nih sekarang ini. Setelah itu kita siap-siap pergi ke Telkom. Naik busway. Gratis. Untuk saat ini, tapi nggak tahu ya next gratisnya sampai kapan. Jadi ya seperti itu rencana agenda hari ini. Ayo kita go. Akhirnya nyampe. Busway lari tadi. Pegal lari. Ini kita langsung naik yang ke BSC. BSC langsung terus ke bawah ke Balai Endah. Kita turun di Podomoro seperti biasa. Jadi capek karena lari aja sih. Tuh. Aduh. Ayo kita go. Oke, seperti biasa nyampe di halte Podomoro dekat. Nanti keluarnya jadi halte Telkom kesananya lagi sedikit gitu. Nyampe ke halte Podomoro. Nanti kita jalan ke depan, nanti deket sampai ke gerbang 4 Telkom University. Yuk kita langsung aja, udah telat nih, telat beberapa menit. Yuk. Hai teman-teman, tadi habis kuliah sensor elektronika. Nah, yang tadi saya nggak sempat ngerekam, cuman hanya beberapa momen saja yang saya rekam lagi presentasi gitu kan. Nah, tapi yang menarik dari kuliah kali ini, kita kuliah soal sensor biomedis, biosensor gitu, sensor tentang tubuh kita gitu, makhluk hidup. Tetapi saya tadi mencoba mengajak teman-teman yang lain itu berdiskusi soal soal kehidupan yang lain, karena biosensor itu terdiri dari kata bios atau kehidupan, tubuh. Nah, di mana tubuh itu ada sisi lain dari tubuh yang tidak bisa dibuktikan secara empirik seperti jiwa. Dan saya juga mengajukan pertanyaan, apakah ada sih? Kan itu tuh ada namanya biosensor. Kira-kira ada nggak sih psikosensor gitu loh, sensor untuk jiwa gitu loh teman-teman. Dan jawaban bapaknya menarik, karena ini walaupun itu ranahnya gaib, karena siapa sih yang bisa menerjemahkan jiwa gitu loh. Sedangkan ilmu pengetahuan saat ini hanya bisa melihat perilaku jiwa, makanya ada namanya psikologi. Psiko jiwa, logi ilmu tentang jiwa. Jadi dia melihat pergerakan atau perilaku makhluk hidup aja. Nah, makanya tadi saya ajukan pertanyaan, kira-kira ada nggak sih ya orang-orang yang di masa depan yang menemukan soal psikosensor, sensor kejiwaan gitu loh. Dan jawaban bapaknya menarik, walaupun
saya tidak juga bisa menganggap itu benar, karena siapa sih yang bisa membenarkan soal jiwa gitu loh. Sepertinya hanya Tuhan yang tahu. Kita hanya melihat fenomena-fenomena saja dan kita translasikan fenomena tersebut ke dalam sebuah ilmu pengetahuan. Misalnya gestur seperti ini itu tandanya gestur yang kasar, atau gestur seperti ini tandanya gestur yang jiwanya sedang tidak baik, atau kan itu aja tuh psikonya. Karena dia rata-rata ilmu pengetahuan seni ini dia hanya melihat secara empirik saja, tidak melihat dari sisi ya di balik itu, metafisiknya. Nah, tapi tentu kalau kita bahas metafisik dari jiwa itu, akhirnya ujung-ujungnya tetap kembali ke Tuhan gitu loh. Kita bahasnya seperti itu tadi, tetap kembali ke Tuhan. Tapi sayangnya banyak ilmuwan saat ini yang arogansinya luar biasa, sehingga dia alergi memakai yang gaib, karena sudah terbelenggu dengan filsafat atau cara berpikir empirisismenya. Seolah semuanya ini bisa dibuktikan secara empirik, padahal ada ranah-ranah yang tidak bisa dibuktikan secara empirik. Ini lagi di masjid ya, Masjid Telkom. Nah, ada ranah-ranah yang tidak bisa dipelajari atau diteliti secara empirik, yaitu ranah gaib. Sedangkan kita orang yang beriman wajib untuk mempercayai dan beriman dengan yang gaib, karena di Al-Quran aja sudah dijelaskan. Al-Baqarah tuh, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, kita untung orang yang beriman kepada yang gaib, sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan dengan yang gaib kita bisa kembalikan kepada Tuhan. Allahu a'lam. Itulah perkuliahan kita tadi, enak banget diskusinya. Itu kebetulan itu diskusi terakhir saya yang memulai. Ya enak. Next nanti kita bakal diskusi lagi. Atau kita bakal sharing lagi di YouTube atau di konten ini. Terima kasih. Ini lagi di Masjid Telkom tuh. Lagi di Masjid Telkom. Mana sih? Nggak ada ya namanya. Ya, itu lagi di Masjid Telkom. Saatnya ini sudah pukul 17.36. 20 menit lagi azan maghrib. Nggak tahu kita nungguin maghrib apa langsung pulang, karena jauh ke Pajajaran. 1 jam setengah lah. Jauh sampai kosan. Kita sepertinya langsung pulang aja. Mungkin nanti kalau sempat sholat kita sholat, kalau nggak mungkin nanti nggak tahu ya, kita bisa turun di alun-alun, kita sholat di situ. Nah, kebetulan udah azan maghrib, sepertinya kita sholat di sini dulu karena tanggung jalan, udah keburu azan tuh. Kita sholat di Masjid Telkom dulu seperti biasa tuh, seperti tadi maksudnya, seperti biasa lagi. Jadi ya gitu, yuk kita sholat maghrib. Hayya 'alal falah. Oke, friend, habis sholat maghrib kita langsung pulang, mendekat ke pinggir jalan raya, naik bus di situ. Baru selesai maghrib, sholat di Telkom. Jadi kita langsung pulang aja, ngambil bus seperti biasa. Cuman jalannya agak jauh sih. Halte Telkomnya udah nggak ada karena janjian sama ada kesepakatan sama angkot waktu itu katanya. Jadi jalannya agak jauh. Oke, sekarang kita nggak tahu dia bakal naik di mana. Ayo kita pulang. Nyampe di Puskesmas Bojong Soang tuh. Tuh Puskesmas Bojong Soang. Karena angkot tadi susah banget. Jalan deh 1 kilo lebih. Lumayan bakar kalori. Terus dekat Transmart juga tuh. Tuh Transmart tuh. Jadi ya gitu. Nyampe di halte Puskesmas Bojong Soang. Terus kita nunggu ininya nunggu busnya. Aduh, keringat deh. Oke, ayo kita tunggu busnya, kita jalan pulang.
Tuh ada mobilnya tuh. Ada lampunya tuh. Wah, itu. Hai teman-teman, jadi udah naik bus tuh. Udah naik bus, kita langsung ke bus dari Transmetro Pasundan langsung ke BSC. Jadi kita nanti turun di SDN Pajajaran. Kita turun di situ. Terus kita satu kali naik angkot lagi ke kosan. Iya, sana. Go. You really wanna live forever and never and never, forever young. I wanna be forever young. You really wanna live forever, forever young. Do you really? Do you really? Oh, bayang. Pajajaran. Kehidupan tidak pernah berakhir. Mantap. Ya seperti biasa nyampe di IP tuh. Tuh. KFC IP, Living Plaza. Sekali lagi naik angkot nyampe tempat Rian Living Plaza tuh. Oh tuh. Oke, sekali lagi nyampe tempat Rian. Tempat Rian ya, kosan Rian. Di bawah. Satu kali naik angkot lagi. Tuh, Living Plaza. Istana Plaza. Kita naik angkot ke Abdurrahman Soleh Malebar. Ya, udah mandi, udah nyuci, udah bersih-bersih, udah di kosan Rian juga. Jam 9 malam, 9 kurang 15. Melelahkan juga hari ini. Banyak larinya, soalnya ngejar bus lah, atau banyak jalan juga gitu. Oke teman-teman, nggak tahu ya malam ini mau jalan-jalan keluar atau nggak. Lagi purnama kan, sekarang ini lagi bulan purnama, pas tanggal 15 kayaknya, 15 Hijriah. Bulan apa ya sekarang itu? Ya itulah, purnama pokoknya, bagus banget. Nggak tahu dia bakal jalan keluar atau nggak gitu. Jam 9 di kota Bandung. Nah, karena udah jam 10, tadinya mau jalan-jalan, sekarang udah hampir jam 11 malahan. Karena udah malam, jadi udah males juga jalan-jalan di bulan purnama ini. Kereta tuh. Jadi mending kita stay di kosan aja, terus tidur istirahat. Berisik ya laptopnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.
Oh, di ko Di binti kan? Hah? Baca dulu ya.